Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri channel 3F Firmansyah. What's up bro? Pasti baik, pasti sehat, pasti kita kudu ya biar kita fit, jaga kesehatannya. Oke, apalagi setelah kita melewati hari raya Idul Fitri, udah capek mudik gitu kan, udah capek perjalanan jauh, macet-macetan. Jadi saya harapkan semuanya sehat-sehat saja. Oke. Tapi pertama-tama jangan lupa dulu nih like, comment, and subscribe 3F Firmansyah biar cepat dapat followers. Oke, mantap. Terima kasih biar yang Anda yang sudah like, komen, dan mensubscribe channel saya di tentang tema-tema yang saya bawakan selama ini. Oke. Mungkin Anda ketahui saya biasa mereview ya, sifatnya kebanyakan saya bukan biasa, tapi saya kebanyakan mereview tentang sepak bola dan musik karena dua hal itu merupakan favorit saya gitu kan. Tapi saya tergeliti kayaknya saya juga ingin mereview hal sifatnya yang lain di luar kebiasaan tadi saya. Jadi sepak bola dan musik. Jadi saya akan mencoba mereview hal sifatnya yang merupakan cerita rakyat. Mungkin ini bisa dibilang urban legend atau mitos ataupun legenda ataupun sifat-sifatnya yang mungkin semacam berita yang dari mulut ke mulut gitu kan. Karena kan justru berita yang seperti itu mudah diterima oleh masyarakat dan mungkin mudah dicerna dan mungkin langsung diakui bahwa itu hal itu benar adanya gitu kan. Tapi justru itu belum tentu keberadaannya. Tapi nggak apa-apa, itu kembali lagi kepada Anda semua, apakah Anda mempercayainya atau coba sekedar biasalah cerita rakyat gitu aja lah. Oke. Jadi kembali lagi tadi saya mungkin akan membahas tentang cerita yang mungkin dianggap mistik gitu kan, mistis ya. Dan ini emang saya mengambil kisah ini berdasarkan saya baca dari artikel-artikel lebih dari satu ya. Jadi saya mencari berita ini lebih dari satu artikel yang saya baca. Jadi insya Allah ini emang akurat dan mungkin ini mendekati ya kebenarannya, dan saya tadi sudah bahas apakah ini cerita nyata atau cerita sekedar ya urban legend aja gitu kan. Oke. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang cerita horor ala Seroban. Anda ini merupakan cerita yang sudah cukup lama ya terdengar di negara kita nih ya, khususnya kan di daerah Jawa Tengah ini. Dan ini mungkin sampai pernah dibuat yang film layar lebar. Kalau layar atau film pendek sih banyak ya. Biasa kan di kita banyak televisi swasta yang menayangkan film-film pendek untuk menceritakan kisah-kisah misteri gitu kan, baik dari mungkin yang uji mental gitu kan, dan filmnya juga banyak ya. Dan emang sekarang juga mungkin dulu kan di TV-TV kita banyak ya cerita-cerita mistis ya, apalagi dulu kan pernah ada juga yang uji mental ya. Dan ini mungkin salah satu tempat yang pernah dilaksanakan uji mental di daerah tersebut. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang ala Seroban. Ala Seroban itu sudah sangat terkenal ya di kalangan masyarakat. Jadi ini merupakan cerita-cerita yang tersebar dari mulut ke mulut gitu ya. Dan emang ini merupakan kawasan hutan jati. Bayangkan hutan jati kan gede-gede ya, namanya hutan, apalagi jati ya. Hutannya hutan jati atau kayu jati. Itu kan pokoknya mah scary banget ya gitu kan. Dengan ruang tangkal yang besar-besar, dengan gelap, apalagi di situ katanya belum ada pencahayaan yang terang gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, ini kan berdasarkan cerita waktu dulu ya, sampai cerita ini terjadi gitu kan. Oke. Jadi ala Seroban ini tepatnya berada di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, tepatnya Kecamatan Gringsing, Gringsing ya, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini berada di lokasi tersebut. Tapi kembali lagi tadi saya sudah sampaikan, ini boleh kembali lagi kepada Anda ya. Anda mau mempercayainya silakan, atau ini sebagai cuma sekedar cerita rakyat. Tapi intinya kita harus tetap berdoa dan berhati-hati ya dimanapun ya berada kita. Nah, bukan hanya di tempat seperti ini, tapi di semua tempat juga pasti ada yang namanya hal-hal yang gaib seperti itu ya. Tapi kembali lagi kita tinggal berdoa dan kita jangan mengganggu mereka, itu aja sih prinsipnya. Oke. Nah, jadi kisah ala Seroban ini berada masyarakat mulai dari tempat dulu kan isunya nih tempat membuang mayat lah gitu kan, buang jin. Jadi kebayang bagaimana itu scary-nya tempat tersebut ya, membuat mayat dan tempat membuang jin gitu kan. Jadi emang tempat tersebut emang gotik banget ya, serem banget ya, scary banget gitu kan, bayangan gitu kan. Lalu kisah ini sebenarnya terjadi pada cerita-cerita zaman dulu, tapi yang paling santer terdengar ya, yang paling santer dan paling terkenal itu cerita tentang
pengendara motor dan bis gitu kan. Paling sering didengar, mungkin bisa juga baca di artikel ini, yang ini paling yang banyak diceritakan di artikel tentang Al Asroban ya, dimana katanya ada pengendara tengah malam yang tanpa kepala gitu kan dulu ya gitu kan, dan ini menjadi cerita sampai sekarang masih terngiang-ngiang di masyarakat sekarang ya. Dan ini ceritanya seseorang atau berkendara pada malam hari, tepatnya jam 12 malam ya. Jadi dia berkendara ke sana tengah malam dengan kondisi tidak ada lampu sama sekali, poek mongkleng ngebleg-beg gitu kan. Terus poek mongkleng karena poek namanya, atau dalam bahasa Indonesianya gelap banget gitu kan. Dia memberanikan diri ke sana karena emang tidak ada jalan lagi nya, dia harus melewati Al Asroban. Lalu dia itu sebenarnya ada pesannya, tidak boleh menengok ke belakang gitu kan di sana gitu kan apabila kita berkendara. Dan kayaknya si pengendara motor ini dia tetap memaksakan pergi ke sana, dan dia sendiri ya melewati jalan tersebut. Bayangkan sendiri, kendaraan dalam kondisi gelap, kendaraan cuma satu, tidak ada teman yang lain, cuma menggunakan motor ya. Oke. Lalu dia memberanikan diri, tadi sudah saya bahas, dia memberanikan diri ke sana, dan dia merasakan hal yang sifatnya kurang enak gitu kan. Dan ada ketentuan di sana itu jangan pernah menoleh ke belakang, itulah yang diceritakan masyarakat sana gitu kan. Karena dia penasaran dan dia mungkin merasa, oh ada sesuatu nih, kenapa nih motor saya gitu kan. Dan dia karena merasa penasaran dan dia merasa takut juga, jadi dia memaksakan diri untuk menoleh ke belakang, tapi tidak langsung ya, tapi dia melihat melalui kaca spionnya. Dan alangkah terkaget-kagetnya dia, di mana dia melihat di belakang ada pengendara motor tanpa kepala. Wah, bukan maka bayang si akang eta ngebut, akhirnya dia melarikan diri dan untuk menghindari pengendara tadi yang tanpa kepala itu, dan itu menjadikan cerita rakyat yang cukup menakutkan di sana. Jadi mereka mungkin sampai saat ini juga ya takut untuk berkendara tengah malam melewati Al Asroban. Tapi ada lagi cerita yang mungkin terngiang-ngiangnya, ini mungkin cerita juga sama tahun sekitar 96. Nah ini kayaknya cerita nyata diceritakan oleh pengendara motor tersebut ya, karena ini dia menyampaikan karena dia berdasarkan pengalaman dirinya gitu kan. Ini terjadi pada tahun 96 ya, atau tahun 1996. Dia juga sama mengendarai motor ya, dia itu memaksakan sama ke jalan sana, dia dalam kondisi tengah malam jam 12 malam juga sama ya. Tapi ini berbeda cerita dengan tadi yang pertama ya. Jadi di saat dia melewati Al Asroban, dia terasa ada yang mengikuti dari belakang ya, dan itu yang dia rasakan seperti kendaraan gitu kan. Tapi selama mungkin beberapa waktu dia mencuekkan atau merasa tidak mempedulikan apa yang ada di belakang gitu kan. Mungkin dia berasa, oh ada kendaraan lain di belakang mungkin gitu kan. Lalu dia terus berjalan sampai terus melewati jalan-jalannya makin gelap. Lalu dia penasaran juga kenapa yang di belakang mengikuti terus gitu kan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Padahal dia sebelumnya diperingati oleh masyarakat, kamu kalau lewat sana jangan pernah menoleh ke belakang katanya gitu kan. Tapi dia karena saking mungkin kesal juga ya, karena terasa diikutin terus ya. Karena takutnya itu dia tuh mungkin begal atau apa gitu kan. Jadi dia merasa kesal, dia merasa takut juga ada. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan apa yang terjadi? Tuh, dia melihat bus tua jadul dengan kondisi tidak terurus, sudah kusam, dan lampu yang meletak kurang sudah, jadi cuma sedikit lampunya, penerangan itu sedikit, ditambah lagi dengan kondisi penerangan di sekitar situ tidak ada, gelap gulita. Lalu dia sempat ketakutan, oh bus ini yang dibicarakan oleh masyarakat bus hantu gitu kan. Lalu dia mengebus sekeras-kerasnya dan dia menyangka si bus itu akan dia tinggal ya. Ternyata si bus juga ikut mengejar dia dengan menancap gasnya. Jadi terus-terusan saling mengikuti si motor tersebut, makin ketakutan. Lalu dia menancap gas terus, dan di belakang juga sama, bus itu juga sama mengikuti dengan kecepatan cepat juga. Lalu hal-hal yang tidak disangka, yang tidak diduga, dan sempat melihat ketakutan, dimana saat dia berkendara dengan kecepatan tinggi, si bus juga lahirnya melakukan kecepatan tinggi juga. Dan dia yang menakutkan tuh, si bus itu menabrakan kepada motor tersebut. Dan yang makin dia kaget adalah
dia tidak tertabrak, tapi bus tersebut hanya melewati dia, jadi tembus kepada si pengendara motor tersebut. Gimana kagetnya dia setelah kejadian tersebut ya. Jadi si bus itu melewati dia tapi dengan menabrak motor tersebut, tapi tidak bersentuhan, jadi cuma ces, kayak kita ditabrak awan gitu kan, jadi atau ditabrak angin. Aduh, kebayang eta rewasna si akang etanya jam 12 malam sendiri berkena bertemu dengan hal seperti itu. Wah, luar biasa. Dia ketakutan banget, dan ini cerita dia akhirnya disampaikan kepada masyarakat dan tersebar luaslah cerita ini sampai sekarang ya. Karena saya juga mendapatkan cerita ini berdasarkan cerita yang ada di artikel-artikel Alas Roban ini. Makanya mungkin yang terjadi itu adalah langsung cerita dari si korban gitu kan. Dan mungkin banyak-banyak kejadian yang lainnya selain hal yang tadi ya, yang naik motor tanpa kepala dan juga bus hantu itu ya. Tapi yang saya baca mungkin dari beberapa ya, dua ini yang menjadikan mungkin yang saking viralnya dan mungkin ya, sering terjadi dulu ya. Dan itu menjadikan kisah ini menjadi legend atau urban legend sampai sekarang ya, banyak diceritakan kembali sampai tadi sudah saya bilang dibuatkan filmnya itu kan. Berarti emang luar biasa ya ceritanya, apalagi di Indonesia ini ya, cerita-cerita seperti ini kalau menjadi film bioskop menjadi film yang laris gitu kan. Contohnya sekarang kan kita ketahui ada, sekalian saya kasih tahu nih, sekarang juga kan Siksa Kubur dan Bahrawi apa yang penari itu ya, Desa Penari itu kan sekarang lagi booming ya, udah di atas 1 juta penontonnya, luar biasa. Emang berarti penduduk Indonesia ini menyukai hal sifatnya yang mistis, meskipun takut tapi mereka penasaran gitu kan. Dan ini menjadi nilai jual yang bagus di Indonesia ya, film-film seperti ini ya. Dan kayaknya kalau ke depan juga kalau dibuat film lagi mungkin dengan efek yang luar biasa akan menjadi lebih seru gitu kan. Oke, itulah cerita yang beredar di masyarakat yang menjadi kisah sampai sekarang, menjadi urban legend atau cerita yang masih terngiang-ngiang di masyarakat, yang menjadikan mungkin dianggap kisah nyata juga ya. Saya bilang itu kembali lagi kepada Anda sebagai pendengar yang mau menganggap itu benar adanya silakan, ataupun Anda menganggap itu cuma sekedar urban legend silakan. Yang penting kata saya tadi juga bilang, kita penting mah berdoa, dan hati-hati di jalan, itu aja ya. Karena kan kita ketahui di semua tempat itu pasti ada ya, gimana kita juga, kita tidak boleh mengganggu mereka, kita tidak boleh sombong ya, jadi mereka juga sama tidak akan mengganggu, insya Allah ya. Oke, itulah pembahasan kita kali ini, tidak akan panjang lebar, ini sekedar menyampaikan berita yang ingin saya sampaikan, kepenasaran saya ya, karena kan saya juga sangat menyukai cerita-cerita seperti ini ya. Jadi saya berbagi cerita aja tentang keadaan kisah-kisah misteri di negeri ini, karena banyak banget di Indonesia ini cerita-cerita misteri yang akan saya ungkap nanti ya. Karena kan selain saya bahas sepak bola dan musik, saya juga kayaknya akan mencoba menceritakan kisah-kisah rakyat seperti ini ya, yang menjadi yang dianggap nyata oleh masyarakat Indonesia ya, apalagi dunia juga ya. Karena kan di Indonesia merupakan banyak tempat yang emang agak mistis gitu kan, jadi banyak dianggap nyata adanya gitu di kita, apalagi kita masih percaya dengan hal sifatnya yang mistis seperti itu. Oke, saya Andi Firmansyah, sampai jumpa lagi di review-review saya selanjutnya. Jangan lupa dulu like, comment, and subscribe biar saya cepet cuannya dapat cepet. Oke, pokoknya mas tetap sehat, tetap jaga kesehatan pokoknya, karena kita akan tetap harus beraktivitas setiap hari ya, bekerja mencari nafkah buat keluarga. Makanya tetap sehat, tetap semangat pokoknya setiap hari. Oke, saya Andri, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya tentang musik, bola, atau apapun akan saya review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab wajib. Ciao.